Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai passive voice, kalimat pasif dalam bahasa Inggris. First, definition. Apakah pengertian passive voice itu? Passive voice adalah bentuk pasif dalam bahasa Inggris. A passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Jadi, di saat konstruksi kalimat itu dari objek menjadi subjek. What is the function of the passive? Nah, apakah fungsi kalimat pasif itu? Kalimat pasif biasanya digunakan ketika tidak diketahui secara jelas siapa yang melakukan action tersebut, atau tidak begitu penting mengenai pelakunya. Walaupun kadang-kadang kita tahu siapa yang melakukan, pembicara memilih untuk menggunakan pasif dengan menggunakan by phrase yang fokus pada kalimat ini. Ciri-ciri kalimat pasif, the characteristics of passive voice. Apa aja? Yang pertama adalah to be plus verb 3. Kalimat pasif bahasa Inggris selalu mengandung dua hal ini, to be dan verb 3. Kemudian juga by, oleh. Terkadang terdapat kata by untuk menjelaskan siapa pelakunya atau subjeknya. Dan yang ketiga, dalam kalimat passive voice selalu ditemui objek yang menjadi subjek. Jadi fungsi objek berubah menjadi subjek. Next, yang keempat. Ciri-ciri yang keempat, terdapat kata kerja transitif atau transitive verbs di dalam kalimat pasif. Next, penggunaan kalimat pasif. Jadi kalimat pasif atau passive voice dapat digunakan pada beberapa situasi berikut. Yang pertama, unknown subject, ketika pelaku atau subjek tidak diketahui. Yang kedua, action focus, ketika fokus utamanya merupakan aksi yang bukan pelaku. Misalnya nih, the greeting card was sent at 6 p.m. by my brother. It's time to talk about the formulation. Bagaimana rumus passive voice? Kita pelajari bersama-sama. Untuk kalimat positif, kita gunakan subject ditambah to be ditambah verb 3. Jadi subjek ini berasal dari objek kalimat aktif. Kemudian bila negatif, objek tadi berubah menjadi subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb 3. Interrogative, kita gunakan dulu to be di depan, kemudian subjek, kemudian ditambah verb 3. Apakah to be itu? To be adalah am, is, are. Ini bila bentuk pasif dalam present tense. Sedangkan past tense kita gunakan to be, was, dan were. Jadi I, he, she, it menggunakan was. Example of passive voice. Ini dia contoh kalimat pasif. Our house was built in 1990. Rumah kami dibangun tahun 1990. Dari kalimat aktif yaitu someone built our house in 1990. Our house merupakan subjek, was adalah to be, built yaitu verb 3. Sedangkan in 1990 adalah adverb, keterangan waktu. Next, negative sentence. Our house was not built in 2022. Rumah kami tidak dibangun pada tahun 2022.
Contoh lagi, Harry Potter was not written by Mark Twain. Buku Harry Potter tidak ditulis oleh Mark Twain. Rumusnya, our house adalah subject, was adalah to be, kemudian kita tambahkan not, dan diikuti oleh verb 3 yaitu built. Our house was not built. Example untuk interrogative. Was it built in 1990? Apakah dibangun pada 1990? Was adalah to be, kemudian it adalah subject, built adalah verb ketiga. Sedangkan 1990 is the adverb. Was it built in 1990? Kalau ya, yes, it was. Kalau no, no, it was not. Exercise for you. Kerjakan latihan soal-soal pasif berikut ini. Selamat bekerja.